Ini serba salah ya jadi pemerintah Kanada ya. Katanya disuruh ngebatasin, tapi sekalinya ngebatasin malah dibilang durhaka. We are here today because Canada is broken. Our kindness and generosity has given way to naivety and weakness. Jadi emang banyak yang nyalahin dia nih atas apa yang terjadi di Kanada. Gua pengen bahas Kanada. Belum pernah kan ya kita bahas Kanada kan ya? Ya, Kanada ini kan negara yang terkenal secara historis tuh welcome banget sama imigran. Tapi sekarang situasinya malah berbalik nih. Mereka justru mulai anti sama yang namanya imigran. Tapi ini kenapa ya pemerintah sama masyarakat Kanada jadi berubah haluan gini? Bahkan mereka tuh sampai ngeberlakuin pembatasan yang ketat loh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung saja kita bahas kenapa sentimen anti imigran jadi meningkat tajam di Kanada. Jadi berlawanan sama historis negaranya selama ini. Di Learning by Googling. Ya, gue yakin banyak dari lu yang udah tau lah kalau selama ini Kanada tuh kan jadi salah satu negara yang paling welcome sama imigran ya. Yang paling terbuka. Kalau menurut laporan Pew Research Center tahun 2019 disebut, dari semua negara tujuan migran teratas, Kanada tuh jadi negara dengan pandangan paling positif terhadap imigrasi. Disebut sebanyak 68% masyarakat Kanada tuh nganggap kalau imigran tuh bakal ngebikin negara mereka jadi lebih kuat. Ya pokoknya mereka benar-benar menyambut banget lah kalau ada orang luar yang mau kerja atau bahkan menetap di Kanada. Makanya salah satu hal yang paling dibanggain sama warga dan pemerintah Kanada tuh kan multikulturalismenya, keberagamannya yang berasal dari berbagai negara. Bahkan kalau menurut statistik Kanada disebut, setiap 1 dari 4 warga Kanada tuh awalnya imigran loh, sebelum akhirnya mereka dinaturalisasi. Dan jumlah imigran yang sampai seperempatnya ini tuh jadi proporsi yang tertinggi di antara negara-negara G7. Dan ini juga ngejadiin Kanada sebagai negara dengan tingkat naturalisasi tertinggi di dunia. Ya lu bayangin aja, kalau menurut pemerintah Kanada, di tahun 2021, sebanyak 80% imigran yang udah memenuhi syarat itu langsung pada dinaturalisasi. Jadi angka naturalisasi yang bisa segede ini soalnya ya Kanada tuh emang nggak menyulitkan imigran yang pengen jadi warga negara mereka. Bener-bener disambut sama mereka. It's simple to me. Canada needs more people. You know, immigration in Canada is not just something that we do. It's who we are. It's who we've always been. At the annual Newcomer Day, newly arrived immigrants access services and learn about Canadian culture. Terus kalau menurut Kat Newman, Executive Director di Environics Institute for Survey Research, dia bilang, hampir 50% penduduk Kanada, termasuk yang belum dinaturalisasi, mereka adalah generasi pertama atau kedua. Yang artinya, baik itu mereka sendiri atau salah satu atau kedua orang tua mereka adalah imigran. Jadi narik ke atasnya nggak jauh tuh, nggak yang dulu kakek saya yang pertama pindah ke sini. Oh kakeknya, kalau saya sih dulu yang pertama pindah ke sini nenek moyang saya. Nggak gitu, nggak sejauh itu. Langsung orang tuanya atau bahkan dianya yang imigran. Jadi kebayang kan, setengah populasi satu negara loh aslinya imigran dari berbagai negara lain. Dan jaraknya tuh belum jauh antara dianya atau orang tuanya yang imigran. Bahkan disebut di Toronto, itu jumlahnya yang awalnya imigran tuh lebih dari 80% loh. Terus yang gilanya lagi, kalau menurut statistik Kanada disebut, lebih dari 90% pertumbuhan populasi di Kanada selama tahun 2024 tuh justru berasal dari imigrasi. Baru sisa kurang dari 10%-nya itu berasal dari kelahiran bayi dan faktor lainnya. Ya kan tingkat kesuburan di Kanada kan rendah banget kan, cuma 1,3 anak per wanita. Makanya mereka jadi bener-bener ngandelin imigran nih sebagai tenaga kerjanya. Jadi ya di Kanada tuh jumlah penduduknya tuh lebih gampang nambah dari imigran yang datang daripada dari bayi yang lahir. Tapi kenapa Kanada seterbuka itu sama imigran? Kalau menurut Canadian Geographic Education disebut, setelah Kanada merdeka dari Inggris di tahun 1867, negara ini tuh emang udah ngandelin imigran buat ngembangin negaranya yang luas banget. Soalnya penghuni aslinya tuh bener-bener dikit banget jumlahnya. Jangankan di tahun segitu deh, di tahun 2024 aja. Total populasi Kanada tuh cuma 41,2 juta orang loh. Padahal luas negaranya tuh 5 kali lebih luas daripada Indonesia. Tapi penghuninya nggak nyampe 15% populasi negara kita. Nah makanya karena negaranya kurang orang, jadinya Kanada ngebuka kesempatan yang lebar deh buat para imigran. Dan buat nyaring imigran yang masuk, awalnya Kanada tuh memberlakukan sistem kuota per negara. Tapi terus karena dirasa sistem ini kurang oke, akhirnya di tahun 1960-an sistemnya diganti tuh jadi kayak yang sekarang. Ya jadi kalau menurut Council on Foreign Relations disebut, sekarang tuh ada 4 cara buat diterima jadi imigran di Kanada. Gimana aja tuh caranya?
Cara yang paling umum dan peluangnya paling besar tuh jadi imigran lewat jalur ekonomi. Jadi yang diterima masuk lewat jalur ini tuh kalangan muda kebanyakan. Kalangan muda yang mau kuliah atau kerja di sana. Jadi mereka yang dianggap bisa berkontribusi ke perekonomian negara itu pasti diterima jadi imigran tuh. Soalnya terbukti 58% imigran Kanada itu masuk dan diterimanya tuh lewat cara ini. Terus cara yang kedua, lewat relasi keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang udah menetap duluan di Kanada, nah itu kita bisa ngajuin diri tuh buat ikut masuk juga. Dan persentase masuk karena relasi ini adalah 22%. Terus cara yang ketiga, masuk sebagai pengungsi dan orang yang dilindungi. Yang ini persentasenya tuh 17%. Tapi kalau kita mau masuk sebagai pengungsi, itu harus bener-bener ada alasan yang jelas ya, dan harus ada rujukan dari PBB juga. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Nah, cara yang terakhir, yang 2% sisanya, adalah masuk karena alasan kemanusiaan dan alasan-alasan lainnya. Jadi itu ya cara-caranya ya. Kalau bukan pengungsi resmi PBB dan nggak ada keluarga yang tinggal di Kanada, ya berarti kita harus kuliah atau kerja di sana. Tapi ya itu juga bakal dites dulu tuh, mampu gak kita ngasih kontribusi ke perekonomian Kanada. Kalau dari hasil tesnya ternyata malah bakal jadi beban, ya nggak akan diterima. Dan karena inilah makanya banyak akademisi yang nganggap kalau sistem imigrasi di Kanada adalah salah satu yang terbaik di dunia. It does feel in Canada that immigration is entwined with this cultural sense that immigrants make the country a better place. They grow the country literally and economically. Cuma terus sayangnya beberapa tahun belakangan ini yang terjadi di Kanada nih justru malah sebaliknya nih. Masyarakat yang tadinya mendukung dan menyambut imigran, sekarang mereka tuh justru malah pada nolak-nolakin. Pemerintah Kanada juga yang selama puluhan tahun memberlakukan kebijakan-kebijakan pro-imigrasi, sekarang mereka tuh mulai pada ngebikin aturan yang sebaliknya. Aturan-aturannya mulai pada anti-imigrasi nih malah nih. Padahal kalau menurut The Guardian, sampai awal November 2022, pemerintah Kanada di bawah PM Justin Trudeau, mereka tuh masih ngeluarin program imigrasi yang ambisius banget loh. Mereka pengen nerima imigran sebanyak 1,5 juta orang di tahun 2025. Caranya, setiap tahun, mulai dari tahun 2023 sampai 2025, harus ada 500.000 imigran yang masuk ke Kanada. Supaya di tahun 2025 nanti, jumlahnya udah kekumpul jadi 1,5 juta imigran baru. Nah, waktu kebijakan ini diumumin, waktu itu respon masyarakat Kanada tuh biasa aja. Mereka setuju-setuju aja. Soalnya ya pandangan mereka terhadap imigrasi juga kan masih positif kan. Oh iya, buat yang belum tahu nih, Justin Trudeau tuh ngejabat sebagai Perdana Menteri tuh sejak tahun 2015 ya. Dan udah jadi ketua Partai Liberal sejak tahun 2013. Jadi masa jabatan dia yang sekarang ini adalah periode dia yang ketiga. Yang nunjukin kalau mayoritas orang Kanada tuh masih seneng sama dia. Tadinya. Nah, setahun setelah program tadi diberlakukan, di tahun 2023, total imigran yang masuk ke Kanada tuh ternyata udah mencapai rekor terbanyak sepanjang sejarah mereka. Imigrannya tuh ada lebih dari 470.000 orang. Yang sebenarnya ini ya mendekati target lah. Malah jatuhnya masih di bawah target nih. Tapi sayangnya setelah 470.000 orang ini masuk, ternyata jadi banyak yang nggak setuju nih sama program imigrasi gede-gedean ini. Kalau menurut survei yang dilakuin sama Environics Institute, yang udah ngelacak sikap warga Kanada terhadap imigran sejak tahun 1977, disebut, buat pertama kalinya dalam puluhan tahun, akhirnya lebih banyak warga Kanada yang kontra imigran daripada yang pro-nya. Dan peningkatan juga nih cukup drastis loh. Nih, di tahun 2022, warga Kanada yang nganggap kalau imigran di negara mereka tuh udah kebanyakan tuh cuma 27%. Nah, di tahun 2024 itu naik sampai 58%, sampai jadi mayoritas. Terus kalau menurut survei dari Ledger Poll di tahun 2023 disebut, sebanyak 75% responden menyatakan kekhawatiran mereka kalau banyaknya imigran ini akan menimbulkan permintaan berlebih buat perumahan dan layanan sosial. Dan bener aja, di tahun itu kan inflasi di Kanada tuh ngalamin kenaikan yang gila-gilaan kan. And if you look back at the federal government's immigration forecast a few years ago, they said the plan was to welcome around 1.2 million new immigrants over a 3-year period. That was already a record-breaking number that made headlines all over the world. Nah, kalau menurut Canadian Mortgage Trends, walaupun wilayah Kanada tuh luas banget, tapi ketersediaan tempat tinggal di sana tuh ternyata bener-bener kurang loh. Yang ngebikin harga sewa tempat tinggal tuh jadi makin mahal. Disebut sebanyak 2,4 juta penduduk Kanada tuh harus hidup di rumah yang nggak layak. Soalnya rata-rata biaya sewa bulanannya tuh terus meningkat. Nih, dalam waktu 2 tahun aja nih, harga sewa di sana tuh naiknya tuh hampir 20% loh. Kayak misalnya di Vancouver aja, di sana tuh rata-rata harga sewa bulanan flat satu kamar tuh nyampe 2.700 Canadian dollars. Dan di Toronto itu nyampe 2.521 Canadian dollars. Mahal juga ya.
Atau kalau kita mau maksa nyari tempat tinggal yang terjangkau, ya bisa aja sih dapet, tapi biasanya fasilitasnya tuh suka nggak manusiawi. Kayak contohnya nih kalau menurut BBC, ada tempat tinggal yang disewain cuma seharga 550 Canadian dollars. Tapi tinggalnya di dalam kamar mandi rumah orang lain yang dikasih kasur. Beneran nggak manusiawi sih ya. Terus pilihan murah lainnya ada juga yang di tempat tidur di pojokan dapur, di ruang cuci rumah orang, atau bahkan ada juga yang nyewain mobilnya buat dipakai tidur orang. Ya murah sih murah, tapi kok begini amat ya. Dan peningkatan ini tuh nggak cuma berlaku di harga sewa rumah doang loh. Harga kebutuhan pokok dan yang lainnya juga sama-sama makin mahal. Ya pokoknya bener-bener semahal itulah biaya hidup di Kanada. Makanya pada protes lah orang-orang, waktu pemerintahnya malah pengen memperbanyak imigran. Menurut mereka ini aneh nih. Ya walaupun sebagian perekonomian mereka tuh emang berasal dari imigran, tapi di sisi lain kehadiran imigran makin banyak itu juga ngebikin biaya hidup jadi makin meningkat nggak masuk akal. Belum lagi masalah keuangan kayak gini kan nantinya bakal ngebawa ke masalah-masalah yang lain kan. Kayak masalah meningkatnya kriminalitas sampai berkurangnya kualitas layanan sosial dan kesehatan. Makanya orang-orang Kanada yang tadinya pada jarang demo itu jadi pada demo tuh, nuntut supaya pemerintah ngebatasin laju masuknya imigran. Ya mereka ngerasanya hidup mereka sendiri aja nggak sejahtera. Ya masa mau nambah penduduk lagi? Ya masa mau nambah saingan hidup lagi? Ya pada nggak mau lah mereka. Makanya akhirnya pada demo. We are here today because Canada is broken. Our kindness and generosity has given way to naivety and weakness. We did not want to be taken advantage of, tricked, lied to, and sold out by those we trusted to lead us. Tapi terus kalau menurut Olivia Cho, wali kota Toronto, dia bilang sebenarnya nggak semua orang nyalahin kondisi ini ke imigran loh. Soalnya menurut dia, krisis perumahan di sana tuh udah terjadi selama 30 tahun terakhir karena pemimpinnya gagal ngebangun unit perumahan yang terjangkau. Cuma ya memang masalah yang udah ada tuh jadi makin parahnya tuh gara-gara pandemi. Tapi ya sebenarnya nggak cuma Kanada doang sih ya. Hampir semua negara kan juga ngalamin inflasi kan setelah pandemi kan. Walaupun mungkin ya nggak separah yang terjadi di Kanada. Dan walaupun negara yang jadi punya masalah gara-gara pandemi itu banyak, tapi tetap ini tuh ngebikin banyak pihak jadi mempertanyakan, nah udah tahu masalahnya banyak, kenapa pemerintah nggak fokus ngebenerin masalah yang ada dulu? Kenapa malah mau memperbanyak imigran yang justru bisa memperparah keadaan? Aneh nih pemerintahnya nih, aneh. Jadinya ya udah deh tuh pada protes tuh, minta supaya pemerintah nahan laju imigrasi dulu sampai masalah mereka bisa terselesaikan. Jadi ya sebenarnya penolakan terhadap imigran ini tuh nggak permanen ya. Bukan berarti masyarakat Kanada menolak imigrasi sepenuhnya. Nggak gitu. Karena ya gimana pun juga kan hampir setengah dari mereka juga kan awalnya kan imigran kan. Cuma ya tolong tahan dulu deh, jangan buru-buru, perhatiin masalah yang lebih mendesak dulu deh. Perhatiin kesejahteraan masyarakatnya dulu deh. Ntar kalau udah kelar, baru deh tuh masukin orang lagi tuh, masukin imigran lagi. Mereka mintanya gitu. Nah kalau menurut Al Jazeera, karena ngelihat reaksi publik yang nolak gini, akhirnya di pertengahan Oktober 2024, PM Trudeau jadi nahan dulu program 500.000 imigran per tahun tadi. Sebaliknya Trudeau, lewat Kementerian Imigrasi Kanada, dia justru bakal ngelakuin pengurangan imigrasi dan naturalisasi sampai 21%. Dan ini jadi pengurangan paling ketat yang pernah terjadi di Kanada. Dan disebut pengurangan ini bakal terus diberlakukan sampai tahun 2027 nih. Terus Kementerian Imigrasi juga mereka tuh ngumumin kalau mereka bakal menghentikan sementara imigrasi orang tua dan kakek nenek. Jadi orang tua yang sebelumnya bisa masuk lewat hubungan keluarga, sekarang jadi nggak bisa tuh. Kalau anak atau adik atau kakak itu masih oke lah. Tapi kalau orang tua, apalagi kakek nenek, nah itu mau di stop dulu tuh. Kenapa di stop? Soalnya tujuan utama Kanada ngebuka peluang imigrasi itu kan buat nyari tenaga kerja kan. Nyari kalangan usia produktif yang bisa ngasih kontribusi. Nah kalau orang-orang yang tua gini diterima, ini kan sama aja bohong kan. Mereka udah nggak usia produktif kan. Gimana mau ngasih kontribusinya coba? Terus juga kalau menurut budaya barat, orang tua tuh kan nggak termasuk ke dalam keluarga inti kan. Jadi dianggapnya nggak ada alasan kuat buat ngebiarin mereka masuk. Ya mungkin dulu pas kondisinya lagi normal nggak apa-apa lah. Tapi kondisi di Kanada ini kan sekarang kan lagi panas. Lagi pengen ngebatasin imigran. Jadi ya mau nggak mau yang golongan tua yang pengen masuk ya itu harus ditolak dulu. Cuma terus masalahnya kebanyakan imigran Kanada itu kan berasalnya dari India, Cina, Afghanistan, Nigeria, sama Filipina. Dari negara-negara yang punya mindset harus balas budi ke orang tua.
Makanya mereka jadinya pada nganggep kalau aturan baru ini adalah aturan yang kurang ajar, aturan yang durhaka. Ini serba salah ya jadi pemerintah Kanada ya. Katanya disuruh ngebatesin, tapi sekalinya ngebatesin malah dibilang durhaka. Tapi sebenarnya pemerintah Kanada tuh nggak ngelarang orang tua buat masuk ke Kanada sepenuhnya loh. Enggak. Orang tua atau kakek nenek itu masih bisa berkunjung selama maksimal 10 tahun. Tapi ya abis itu lewat itu ya harus keluar. Tapi walaupun boleh sampai 10 tahun, tapi tetap tuh banyak yang nggak puas sama kebijakan ini. Maunya apa ini orang-orang ya? The Canadian dream is something which is marketed really well. And a lot of people in India especially fall for it real easy. They're not financially ready to, move to a country which is much more expensive. And B, they don't have the required skill set sometimes. Nah, semua masalah ini ngebikin Trudeau yang tadinya disukain sama masyarakat sekarang jadi dipandang sebelah mata nih. Kalau menurut Sky News, approval rate atau tingkat persetujuan masyarakat Kanada ke Trudeau itu jadi menurun drastis. Dari yang tadinya 65% waktu dia pertama kali kepilih, jadi cuma 22% doang di pertengahan 2024. Jadi emang banyak yang nyalahin dia nih atas apa yang terjadi di Kanada. Karena ya gimana pun dia kan Perdana Menterinya kan. Dan karena inilah sebagai bentuk pertanggungjawabannya di tanggal 6 Januari 2025 kemarin, Trudeau mutusin buat mengundurkan diri dari jabatan dia sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai Liberal. Dia mengundurkan diri dari posisi dia yang udah dia pegang selama 9 dan 11 tahun terakhir. Tapi hebatnya kalau menurut The New York Times, dalam pernyataan pengunduran dirinya tuh Trudeau tuh sama sekali nggak ada nyalahin imigran loh. Dia cuma bilang kalau dia gagal dan salah perhitungan. Terus dia juga bilang kalau pertikaian internal lah yang neken dia buat mengundurkan diri. Atau dengan kata lain, dia disuruh resign sama anggota partainya sendiri. Dan ya sejujurnya gue ngelihat ini salut sih. Mereka nggak maru kekuasaan loh. Lu bayangin aja deh, walaupun Trudeau dan Partai Liberal tuh tahu kalau dengan masalah ini elektabilitas mereka tuh bakal turun. Dan elektabilitas pesaingnya, elektabilitas Partai Konservatif tuh bakal meningkat pesat. Tapi mereka tetap maksa Trudeau buat ngundurin diri. Walaupun mereka tahu kemungkinan besar posisi mereka tuh bakal diambil alih sama oposisi. Bakal diambil alih sama Partai Konservatif. Jadi tetap mereka tahu walaupun dengan melakukan ini mereka bakal kehilangan jabatannya. Tapi tetap mereka nyuruh Trudeau buat turun. Karena ya bagaimanapun itu bentuk pertanggungjawaban mereka kan. Coba kalau ini terjadi di negara mana gitu. Pasti ngotot tetap nggak mau turun dong. Pasti tetap ngerasanya tidak, saya masih bisa. Dan sebenarnya sebelum Trudeau mundurin diri, di bulan September 2024, Jeremy Broadhurst, National Campaign Director-nya Partai Liberal, dia tuh udah ngundurin diri duluan dengan alasan dia nggak yakin kalau mereka bakal menang di pemilu berikutnya. Jadi dia ngerasanya percuma lah nunggu sampai pemilu berikutnya, ngapain, mending ngundurin diri aja udah. Orang udah pasti bakal kalah kita. Terus di bulan Desembernya, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Kanada, Chrystia Freeland, dia juga ngundurin diri sebagai bentuk kritik dan kecaman terhadap kepemimpinan dan pengelolaan negaranya. Jadi ya sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, posisi Perdana Menteri Kanada dan wakilnya tuh masih kosong loh. Soalnya ya itu, mereka pada ngundurin diri. Makanya kalau menurut CNN, sekarang Kanada tuh lagi berjalan tanpa pemimpin dan belum jelas juga siapa yang bakal ngegantiin mereka. Mana pemilunya masih lama lagi kan, masih Oktober, yang kemungkinan bakal dimenangin sama Partai Konservatif, bakal dimenangin sama partai oposisi. Cuma ya sampai waktunya tiba, sekarang Parlemen Kanada tuh lagi ditangguhkan sampai mereka milih penggantinya Trudeau yang dijadwalkan udah ada di bulan Maret 2025. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Emang harus mundurin diri gak nih Trudeau nih gara-gara masalah ini? Atau ini langkah yang terlalu berlebihan? Sampai ngundurin diri itu terlalu berlebihan, harusnya nggak segitunya. Yang mana nih? Silakan komen. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Oke, sekian review kali ini tentang masalah yang lagi terjadi di Kanada. Masalah imigrasinya, yang bahkan sampai bikin Perdana Menterinya sampai ngundurin diri. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nanya video, tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!